bangsa ini betul-betul harus diselamatkan. Karena di titik tikungan yang sangat tajam, hampir seluruh aparat dan penguasa sudah menempatkan pembohong sebagai pahlawan. Dan kepalsuan-kepalsuan terhadap dinasti ini akan terbuka semua. Kebohongan korupsi yang ribuan triliun itu akan terbuka. Tukang-tukang survei yang sekarang jadi komisaris BUMN di mana-mana. Saya kemarin nelpon Pak Husainuddin, kita harus ketemu, bangsa ini betul-betul harus diselamatkan. Karena di titik tikungan yang sangat tajam, yang hampir seluruh aparat dan penguasa sudah menempatkan pembohong sebagai pahlawan. Dan orang jujur menjual kebenaran sebagai pecundang. Ini titik krusial yang sangat-sangat bahaya. Kita harus berkumpul apapun resikonya. Apapun resikonya kita harus hadapi. Saya memberikan penghormatan dan mungkin ya ngambil contoh lah. Katanya Raja Jawa ini pantas jadi nabi, kata mereka. Tapi ada yang menyatakan bahwa ini ada iblis yang dikirim dari neraka. Iblis yang dikirim dari neraka untuk merusak negeri ini. Dan saya berharap teman-teman ini adalah malaikat-malaikat melawan iblis itu. Ya, Dr. Suryo tidak lelah hampir 24 jam untuk berjuang, dan saya nggak tahu istrinya ngomong apa. Ya. Yang kedua, Dr. Tifa, seorang perempuan yang sangat tangguh dengan berbagai tantangan. Dr. Rismon tahu-tahu muncul dari Jepang datang ke Sumatera Utara, diterbangkan memperbaiki Jawa. Kemudian ada Pak Rizal Fadila, kita tahu ini adalah pejuang dari dulu, tidak pernah kendor apapun. Ibu Kurnia, perempuan tangguh. Edi Sudana, saya hanya penggembira di luar, dan kita semua akan ada di belakang bapak-bapak. Insya Allah bapak jangan kendor satu senti pun. Ijazah palsu, menurut saya ada 5 kebohongan yang mau disembunyikan oleh mereka, bukan hanya Jokowi. 1, kebohongan identitas diri Jokowi sendiri, itu yang dia paling takutkan terbuka. Identitas diri kan kita tahu ceritanya sebenarnya, dan kalau ini terbuka maka kita tahu siapa yang membentuk Joko Widodo sebenarnya. Saya pikir publik udah paham. Yang kedua adalah kepalsuan dan kebikin kepalsuan putranya yang menjadi wakil presiden. Itu juga kalau terbuka ini akan terbuka siapa dia sebenarnya, dan kepalsuan terhadap dinasti ini akan terbuka semua. Yang kedua, ketiga adalah kepalsuan pemilu yang sudah dilakukan oleh dia, itu juga akan terbuka. Kebohongan itu akan terbuka. Yang keempat adalah kebohongan korupsi yang ribuan triliun, itu akan terbuka. Ribuan triliun korupsi yang terjadi selama rezim Joko Widodo. Yang ini adalah kebohongan tukang-tukang survei yang sekarang jadi komisaris BUMN di mana-mana. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali, karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah,
yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat-sangat berat, karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai ke lurah.